gagal sebagai kita bisa. Tetapi dia rawat begitu rupa. Dia kasih tanaman, dia kasih pupuk maksudnya. Dia kasih pupuk yang terbaik supaya begitu. Kasih waktu 1 tahun. Selama 6 tahun tidak tumbuh. Dan petugas itu minta kemurahan 1 tahun lagi. Berat 7 tahun. Angka 7 disimbolkan sebagai orang Kristen adalah angka kemurahan itu. Angka kasih karunia, angka kemurahan Tuhan. Bagaimana kita diberi kasih karunia sama Tuhan? Kita diberikan anugerah yang luar biasa. Kita nggak ada sampai saat ini belum mengenal Tuhan. Kita udah ditebang, saudara. Kalau ngomongin pengiringan kita belum ada layak-layaknya. Tapi lewat pengorbanan dia, lewat totalitasnya dia dalam memberikan kehidupannya untuk kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin bagaimana pohon ara itu sudah 6 tahun tidak tumbuh, dan 1 tahun lagi melambang angka kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sudah diurus, kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberi pupuk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi kita masih belum bisa berbuat. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Tuhan bilang tebang sudah 6 tahun ini gak berbuat, tebang dia? Alasannya alasan sederhana bagi seorang yang ahli dalam bidang pertanian. Kalau tanaman itu dia bertumbuh tetapi tidak menghasilkan buah, dia akan tetap dia tumbuh, tapi dia mengambil bagian dari tanaman lain, makanan dari tanaman lain, sebagai dalam arti benalu. Pohon ara ini apalagi dia mempunyai akar yang kuat, tanaman yang lebih besar, artinya dia akan menyerap makanan lebih banyak. Bayangkan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pohon ara ini dia tidak berbuah, dia tidak menghasilkan buah, tetapi dia malah nyusahin tanaman lain. Dia nyusahin tanaman lain. Dia nyusahin tanaman anggur yang dia ada di sebelahnya, sekelilingnya dia nyusahin. Dia ambil makanan yang untuk dia tumbuh, padahal dia tidak menghasilkan buah. Dia buat apa tanaman itu untuk harus tumbuh? Buat apa pohon ara ini tumbuh? Kalau cuma bisanya nyusahin orang, cuma bisa menyerap makanan orang, mengambil hak orang, buat apa? Gak ada gunanya. Makanya Tuhan bilang tebang, gak ada gunanya lagi. Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang Tuhan minta adalah bagaimana ketika kita ayo, Tuhan sudah memberikan kehidupannya, sudah memberikan seluruh waktunya untuk kita, seluruh nyawanya untuk kita. Berbuah, saudara. Kalau engkau masih belum berbuah, berarti ada yang belum beres dalam proses pertumbuhan itu. Dalam pohon itu berarti belum ada yang, masih ada yang belum beres. Hidupnya cuma menyerap, memeras sumber makanan orang-orang tanaman lain. Jangan sampai kehidupan kita seperti ini. Seakan terlihat rohani tetapi kita meraup keuntungan orang lain, menyakiti orang lain. Seakan kita hidupnya sudah paling rohani, sudah paling benar, sudah seakan pelayan Tuhan, sudah luar biasa, tetapi menyakiti orang lain, menyenggol orang lain, menghakimi orang lain. Saudara terkasih di dalam Tuhan, engkau sama saja pohon ara yang 6 tahun tidak berbuah. Dalam arti lain, pohon ara ini cuma numpang hidup.
Gak ada gunanya. Tumbuh. Tapi tidak hasil. Terlihat dia berbuah, terlihat dia lebat. Terlihat fungsional, bisa jadi tempat perteduhan. Tetapi tidak hasilkan buah. Dia bisa lebat dari mana? Karena dia menjalankan tanaman orang lain. Itu buah lain. Ih, keras saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sadis saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kejam, tega. Jangan sampai kita menjadi Israel rohani yang kejam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berkumpul untuk bawakan ini. Bagaimana Tuhan ingin kehidupan kita menjadi pohon ara. Enak dipandang, tapi juga menghasilkan buah, saudara. Amin. GPD Wabulan Kota sudah 29 tahun. Jangan sampai tidak ada buah yang dihasilkan di GPD Wabulan Kota. Seperti pohon ini. Banyak buahnya tidak menghasilkan buah. Buat apa? Sekalipun di tanaman palsu. Ayo saudara terkasih di dalam Tuhan. Dia sudah memberikan totalitas hidupnya dalam kehidupan kita. Dia bukan sebatas Allah membela. Tuhan jangan dulu berdoa. Bapak jangan dulu kasih kesempatan 1 tahun lagi. Dia sebagai Allah yang memperhatikan kita. Dia sebagai Tuhan yang memperhatikan kita, yang menolong kita, yang menyempurnakan kita.